PT Medifarma, produsen obat-obatan berkualitas terbaik seperti Neosep, obat flu dan pilek, bebas kafein dan bebas jantung berdebar. Juga Dekolsin, satu-satunya kapsul anti batuk, diresepkan bertahun-tahun mengalahkan batuk dan flu apapun. Dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Kaca Benggala, Kaca Benggala, Kaca Benggala. Untuk itulah kau dipanggil kembali ke dunia fana. Pergi dan kerjakan tugasmu sebaik-baiknya. Kaca Benggala. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Genta Nada Genta Rekord. Kisah ini mengambil latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Pajang pada saat mana matahari bersinar cemerlang di atas bumi Mataram. Kaca Benggala. Naskah karya S. Tijab, ilustrasi musik Indra Mahendra, sutradara Mamok Pratomo. Orang-orang Pajang telah menawan Tumenggung Mayang, adik iparku. Rebut dia, ambil jalan Kedung. Kalau mereka tidak mau menyerahkan, musnahkan semuanya. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Padepokan Rogo Jembangan. Aduh, gimana mau selesai nih surat? Tulisan semakin tidak karuan. Minum obat flu dan pilek, malah jantung jadi berdebar. Sekarang lambung terasa nyeri lagi. Gawat. Jangan ambil resiko. Bila flu dan pilek menyerang, segera lenyapkan dengan Neosep, spesialis flu dan pilek yang 100% bebas kafein, bebas jantung berdebar, dan bebas nyeri lambung. Nah, akhirnya selesai juga surat ini. Memang, Neosep benar-benar spesialis flu dan pilek yang aman. Stop.
latihan musik hentikan dulu. Pak Amir kena batuk lagi. Iya, minggu lalu batuk pilek, sekarang batuk alergi. Bosan ganti-ganti obat batuk sirup melulu. Pak Amir sebaiknya minum Dekolsin kapsul. Apapun jenis batuk Anda, Dekolsin kapsul resepnya. Dekolsin kapsul? Benar, saya sudah membuktikannya bertahun-tahun. Batuk pilek, batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi. Hanya Dekolsin kapsul resepnya. Bagus, bagus. Apapun jenis batuk Anda, hanya Dekolsin kapsul resepnya. Rekaman ini diperoleh dari Air Manusia 0816 355 539. Di seri yang ketiga ini didukung oleh para pemain Merit Hendra sebagai Ki Ageng Pemanahan, Tini sebagai Nyai Ageng Pemanahan, Mamok Pratomo sebagai Sunan Kalijogo, Nur Solehin sebagai Sultan Hadiwijoyo, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Inilah Padepokan Rogo Jembangan seri ketiga. Pemanahan bertambah kecewa. Sultan Hadiwijoyo masih belum mau menyinggung-nyinggung soal bumi Mataram, seperti yang sudah dijanjikannya sepulang Ki Ageng dari Gunung Donorejo. Malam itu Ki Ageng duduk melamun di serambi rumah kediamannya, ditemani istrinya yang setia. Kakang, udahlah. Untuk apa meributkan soal hadiah? Kok seperti anak kecil saja? Tidak, Nyai. Ini bukan sekedar soal hadiah, tapi lebih dari itu. Ini soal harga diri, soal martabat. Aku merasa terhina sekali. Kakang, belum tentu Kanjeng Sultan bermaksud menghinamu. Mungkin itu hanya pikiran-pikiranmu sendiri. Pikiran-pikiran wong cilik. Ya. Aku memang wong cilik. Tapi aku ini kan keturunan dari Selo. Aku cucu Ki Ageng Selo. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan martabatku, sekalipun dia adalah Raja Pajang. Nyai, aku akan pergi barang beberapa hari. Kakang, kau mau pergi kemana? Sudahlah, Kakang. Aku akan minta petunjuk, minta penerangan hati dari Sang Pemberi Hidup. Ki Ageng Pemanahan akhirnya nekat meninggalkan rumah kediamannya. Segala perkataan dan peringatan istrinya tidak digubris. Dia terus berjalan siang malam. Setelah beberapa hari lamanya, dia tiba di desa Kembang Lampir. Dia berhenti, kemudian mencari sebuah goa untuk bertapa. Ki Ageng Pemanahan duduk bersila. Matanya terpejam dan tangannya diletakkan di atas paha. Pikirannya terpusat pada kebesaran Allah. Butuh tiket pesawat? Butuh tiket kereta api?
Atau ingin jual tiket? Atau buka loket pembayaran online? Klik armytravel.com. Tiket pesawat, ingat armytravel.com. armytravel.com. Ya Allah, tunjukkanlah kekurangan pada diri hamba-Mu ini. Berilah hatiku penerangan cahayamu yang gemerlapan di sepanjang zaman. Aku percaya pada kekuasaan-Mu yang tiada batas. Aku percaya pada takdir. Aku percaya roda kehidupan ini berputar dalam genggaman tangan-tangan-Mu yang perkasa. Ya Allah, berilah hatiku ketabahan, berilah aku keteguhan iman kepadamu semata-mata, ya Allah. Beberapa hari lamanya Ki Ageng Pemanahan duduk menekung di dalam goa. Pada hari yang ke-7, dia membuka matanya. Udara terasa panas. Ki Ageng Pemanahan beranjak meninggalkan goa. Tiba-tiba dia melihat seorang penyabit rumput melintas depannya. Maaf Kisana. Apa Kisana warga desa Kembang Lampir ini? Tukang rumput itu tidak menjawab. Dia menundukkan wajah seperti sengaja mau menyembunyikan wajahnya di balik ping bambunya yang lebar. Kemudian bergegas melangkah pergi. Ki Ageng Pemanahan terkejut. Dia merasa ada keganjilan pada diri orang itu. Kisana, tunggu. Ki Ageng Pemanahan terus berlari mengejar, sementara tukang rumput mempercepat langkahnya. Mereka lalu berkejaran dalam cahaya temaram senja hari. Ki Ageng Pemanahan seketika menyadari bahwa si tukang rumput bukanlah manusia sembarangan. Dia mampu berjalan sangat cepat sambil memikul 2 keranjang rumput. Setiba di ujung lereng bukit, di tikungan jalan tikus, Ki Ageng Pemanahan menghentikan larinya. Si tukang rumput tidak kelihatan lagi. Dia seolah lenyap begitu saja di telan batu-batuan bukit. Suasana sangat sepi. Mendadak terdengar suara sebuah kidungan merdu dari balik sebongkah batu. Rungokno kidungan iki. Wadahana sak lebeting ati suci, manungsa kedunungan luput, sanadyan ratu pisan. Saking kulit balung sungsum milining rah, sing sapa ngerti dununging urip sira weruh jatining diri. Hai, dengarkanlah kidungan ini. Tempatkan dalam hatimu yang suci bersih. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Sekalipun dia seorang raja diraja. Sebab tubuhnya hanyalah terdiri dari daging, kulit, tulang, dan sungsum serta aliran darah. Barang siapa dapat memahami hakikat kehidupan, niscaya dia mampu mengenali jati dirinya. Ki Ageng Pemanahan berdiri terpana. Suara kidungan itu bagaikan membelai sukmanya, mengayun jiwanya yang sedang gelisah. Perlahan-lahan dia melangkah ke bongkahan batu padas. Dan di sana dia melihat si tukang rumput yang berdiri tegak menatap Cakrawala.
Sinar matahari kemerah-merahan membasuh pakaian yang dikenakannya. Tiba-tiba tukang rumput itu membalikkan punggungnya sambil melepas caping bambunya. Dan muncullah sebuah wajah yang agung mempesonakan. Wajah yang begitu bersih, laksana air telaga pegunungan. Ki Ageng Pemanahan buru-buru menjatuhkan tubuhnya dan berlutut. Oh, Guru. Kanjeng Sunan Kalijogo. Bagus Kacung, bangunlah. Bangun dan duduklah. Ya, Bapak Guru. Mengapa kau bertapa di tempat ini, Pemanahan? Apakah ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu? Ampun Kanjeng Sunan. Sekarang ini saya memang sedang risau. Begitu. Kalau kau mau berkaca pada dirimu sendiri, kau tidak akan pernah risau, Bagus. Mengapa risau? Apa yang membuatmu risau? Ampun Bapak Guru. Sekarang ini saya mengalami ganjalan dengan Kanjeng Sultan. Pemanahan? Iya Bapak Guru. Jotingkir itu adikmu sendiri. Adik seperguruanmu. Kalian semua muridku, anak-anakku. Mengapa kalian harus berselisih? Ya, baiklah. Baik. Sekarang, apa yang menjadi ganjalan di hatimu, Pemanahan? Apa yang telah dilakukan Hadiwijoyo padamu? Ampun Kanjeng Sunan. Ceritanya agak panjang. Tidak apa, ceritakanlah. Aku akan mendengarkan dengan sabar. Baik Bapak Guru. Ki Ageng Pemanahan lalu bercerita pada tukang rumput yang ternyata adalah tokoh keramat yang terkenal dengan nama Sunan Kalijogo. Dia bercerita panjang lebar, mulai dari pertempuran yang menentukan antara Pajang dan Cipang. Selesai bercerita, Ki Ageng Pemanahan menundukkan wajahnya dalam-dalam. Begitu. Sudah selesai ceritamu? Sudah, Bapak Guru. Jadi kau menginginkan bumi Mataram sebagai hadiah? Ampun, Bapak Guru. Hal itu sudah dijanjikan oleh Dimas Hadiwijoyo sendiri. Bagus Kacung. Jawab pertanyaanku. Jadi kau menginginkan bumi Mataram sebagai hadiah? Iya. Pengen umroh? Klik armytravel.com. Mau cari tiket pesawat? Klik armytravel.com. Mau bisa jual tiket? Daftar di armytravel.com. Ingat armytravel.com ya. armytravel.com. Iya, Bapak Guru. Mengapa kau tidak sabar menunggu? Ampun, Bapak Guru. Saya sudah berusaha untuk menyabarkan diri. Tapi saya benar-benar kecewa atas sikap Dimas Hadiwijoyo. Semula saya tidak menduga Dimas Hadiwijoyo akan ingkar janji. Tapi kenyataan memang demikian, Bapak Guru. Saya merasa sangat kesal. Saya merasa terhina. Saya benar-benar terhina. Hingga saya sempat berpikir untuk tidak mengabdi lagi pada pemerintah Pajang. Cukup, Pemanahan. Jangan mengadu seperti bocah kemarin sore. Cukup. Iya. Persoalan ini tidak akan bisa rampung
hanya dengan mendengarkan pengaduan sepihak. Aku juga harus mendengar alasan Hadiwijoyo. Mengapa dia menunda-nunda menyerahkan bumi Mataram padamu? Sekarang pegang tanganku. Pemanahan, pegang tanganku erat-erat. Aku akan membawamu menemui Joko Tingkir. Semula Ki Ageng Pemanahan ragu-ragu sejenak. Tapi akhirnya dia meraih tangan Sunan Kalijogo yang terpampang di depan hidungnya. Tangan itu terasa hangat. Tiba-tiba kepalanya terasa sangat pusing dan pandangan matanya menjadi gelap. Ki Ageng Pemanahan hampir saja menjerit ketika merasakan tubuhnya seperti dilemparkan ke angkasa raya. Butuh tiket pesawat? Butuh tiket kereta api? Atau ingin jual tiket? Atau buka loket pembayaran online? Klik armytravel.com. Tiket pesawat, ingat armytravel.com. armytravel.com. Aduh, gimana mau selesai nih surat? Tulisan semakin tidak karuan. Minum obat flu dan pilek, malah jantung jadi berdebar. Sekarang lambung terasa nyeri lagi. Gawat. Jangan ambil resiko. Bila flu dan pilek menyerang, segera lenyapkan dengan Neosep, spesialis flu dan pilek yang 100% bebas kafein, bebas jantung berdebar, dan bebas nyeri lambung. Nah, akhirnya selesai juga surat ini. Memang, Neosep benar-benar spesialis flu dan pilek yang aman. Stop. Latihan musik hentikan dulu. Pak Amir kena batuk lagi. Iya, minggu lalu batuk pilek, sekarang batuk alergi. Bosan ganti-ganti obat batuk sirup melulu. Pak Amir sebaiknya minum Dekolsin kapsul. Apapun jenis batuk Anda, Dekolsin kapsul resepnya. Dekolsin kapsul? Benar, saya sudah membuktikannya bertahun-tahun. Batuk pilek, batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi. Hanya Dekolsin kapsul resepnya. Bagus. Apapun jenis batuk Anda, hanya Dekolsin kapsul resepnya. Oh, Bapak Guru. Benar, akulah yang datang, Joko Tingkir. Kalau tidak salah, Bapak Guru bersama Kakang Pemanahan. Iya. Ada sedikit persoalan yang harus kita selesaikan, Sultan. Pemanahan? Bukalah matamu. Kita sudah sampai di Pajang. Oh, Kanjeng Sultan. Apa kabar Kakang Pemanahan? Silakan duduk. Mari Bapak Guru, silakan duduk. Aku tidak akan lama, Sultan. Begini. Menurut kakakmu Pemanahan, kau berjanji memberi hadiah bumi Mataram. Hadiah itu sebagai imbalan atas jasa Pemanahan menaklukkan Jipang. Apa benar demikian, Sultan? Ya, benar Bapak Guru. Lalu mengapa sampai sekarang bumi Mataram belum juga kau serahkan pada kakakmu Pemanahan? Apakah kau bermaksud mengingkari janjimu? Ampun Bapak Guru. Sama sekali bukan maksud saya untuk ingkar janji. Ampun Bapak Guru. Sebenarnya saya memang sengaja menunda-nunda menyerahkan bumi Mataram pada Kakang Pemanahan. Itu sikap yang kurang bijaksana, Sultan. Kau seorang raja. Kata-katamu harus bisa dipegang. Apa kau ingin mempermainkan saudara tuamu? Tidak, Bapak Guru. Sama sekali tidak. Begini, Bapak Guru. Sebenarnya saya tidak sampai hati memberikan bumi Mataram pada Kakang Pemanahan. Saya bermaksud menukarnya dengan daerah lain yang lebih bagus, yang lebih pantas. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan daerah itu. Kelebet! Kamu berani sekali berdusta di depan gurumu. Kau pikir aku tidak melihatnya?
Aku melihat dengan jelas sekali. Kau telah berkata tidak jujur. Kau menyembunyikan alasan yang sesungguhnya. Dulu, kau hanyalah seorang bocah yang bernama Karebet, tukang mengembala kambing. Dan sekarang, kau duduk di atas singgasana sebagai Raja Pajang. Tapi ingat, kejujuran di atas segala-galanya. Tanpa kejujuran, kau tidak mungkin memerintah negeri ini dengan bijaksana. Ingat itu. Camkan baik-baik. Sultan Hatiwijoyo. Iya, Bapak Guru. Berkatalah terus terang. Apa sebenarnya alasanmu tidak mau menyerahkan bumi Mataram pada Bagus Kacung? Baiklah, Bapak Guru. Saya akan berkata dengan penuh kejujuran. Ampun, Bapak Guru. Memang sebenarnya saya merasa keberatan untuk menyerahkan bumi Mataram kepada Kakang Pemanahan. Hal itu karena tiba-tiba saya teringat akan sebuah ramalan. Ramalan siapa? Waktu itu saya pergi ke desa Merapen untuk menghadap Kanjeng Sunan Giri. Kalau tidak salah, Kakang Pemanahan juga ikut serta. Setelah jamuan makan selesai, Kanjeng Sunan Giri berkata bahwa suatu saat nanti di atas bumi Mataram akan ada seorang raja besar yang kebesarannya melebihi Raja Pajang. Demikianlah, Bapak Guru. Itulah sebabnya saya keberatan menyerahkan bumi Mataram. Saya khawatir setelah menjadi besar akhirnya Mataram akan mencaplok Pajang. Sultan? Ya, Bapak Guru. Sebenarnya kekhawatiran seperti itu tidak perlu ada. Kau harus menaruh kepercayaan pada kakangmu Pemanahan. Kalian berdua adalah murid-muridku yang paling baik, yang paling berbakat. Aku tidak ingin murid Sunan Kalijogo rebutan pangkat, rebutan kekuasaan, seperti perilaku orang-orang yang picik. Iya, Bapak Guru. Tapi baiklah. Aku akan menolongmu, Hatiwijoyo, supaya hatimu menjadi tenang dan tidak lagi menaruh kecurigaan pada Pemanahan. Pemanahan? Iya, Bapak Guru. Kau sudah mendengar sendiri apa yang dikatakan Karebet, adikmu. Sekarang, aku minta kesanggupanmu, Pemanahan. Kesanggupan mengenai apa, Bapak Guru? Kesanggupan bahwa kau akan tetap setia pada Pajang. Bahwa kau, jika sudah menjadi petinggi Mataram nanti, tidak akan berontak melawan Pajang. Bagaimana? Kau bersedia mengangkat sumpah di depanku, Pemanahan? Saya bersedia, Bapak Guru. Nah, ucapkan sumpahmu itu. Baik, Bapak Guru. Ki Ageng Pemanahan mencium kaki Sunan Kalijogo, kemudian menyembah ke hadapan Sultan. Suasana menjadi tegang sesaat lamanya. Saya bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Pak Guru, dan di hadapan Kanjeng Sultan. Saya Ki Ageng Pemanahan bersumpah bahwa setelah memperoleh bumi Mataram, tidak sekali-sekali menyalahgunakan kepercayaan Kanjeng Sultan. Kalau sampai saya berani mirong kampuh Jinggo, berani memberontak terhadap Pajang setelah saya menjadi petinggi Mataram nanti, janganlah anak cucu saya diberi keselamatan dan ketentraman. Aduh, gimana mau selesai nih surat? Tulisan semakin tidak karuan. Minum obat flu dan pilek, malah jantung jadi berdebar.
Sekarang lambung terasa nyeri lagi. Gawat. Jangan ambil resiko. Bila flu dan pilek menyerang, segera lenyapkan dengan Neosep, spesialis flu dan pilek yang 100% bebas kafein, bebas jantung berdebar, dan bebas nyeri lambung. Nah, akhirnya selesai juga surat ini. Neosep benar-benar spesialis flu dan pilek yang aman. Stop. Latihan musik hentikan dulu. Pak Amir kena batuk lagi. Iya, minggu lalu batuk pilek, sekarang batuk alergi. Bosan ganti-ganti obat batuk sirup melulu. Pak Amir sebaiknya minum Dekolsin kapsul. Apapun jenis batuk Anda, Dekolsin kapsul resepnya. Dekolsin kapsul? Benar, saya sudah membuktikannya bertahun-tahun. Batuk pilek, batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi. Hanya Dekolsin kapsul resepnya. Bagus. Apapun jenis batuk Anda, hanya Dekolsin kapsul resepnya. Demikianlah, akhirnya Ki Ageng Pemanahan memperoleh bumi Mataram. Ki Ageng Pemanahan mencium kaki Sultan sebelum mohon diri. Sultan mengangkatnya, kemudian memeluknya dengan mesra. Sunan Kalijogo terharu melihat dua orang muridnya saling berpelukan, sebagaimana dua orang saudara kandung. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Ki Ageng Pemanahan setelah memperoleh bumi Mataram? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikianlah persembahan PT Medi Pharma, produsen obat-obatan berkualitas terbaik seperti Neosep, obat flu dan pilek, bebas kafein dan bebas jantung berdebar. Juga Dekolsin, satu-satunya kapsul anti batuk, diresepkan bertahun-tahun mengalahkan batuk dan flu apapun. Terima kasih atas perhatian Anda.